Dari dulu gue selalu ngerasa sebuah desk setup yang warnanya gelap tanpa ada embel-embel RGB itu keren banget. Bukan cuma buat gaming tapi juga buat kerja. Apalagi kalau desk setupnya itu mikirin sisi ergonomis. Alias ketika gue duduk, kerja, dan main game di desk setup tersebut, gue ngerasa sangat nyaman tanpa harus ngerasa sakit di punggung atau di tangan. Nah, makanya gue kepikiran untuk bikin sebuah desk setup yang hasil jadinya kayak begini. Oh ya, video ini disponsori oleh Udesk. Udesk itu adalah sebuah brand lokal yang banyak bikin kelengkapan untuk setup kalian. Mulai dari kaki meja elektrik, tabletop, sampai ke cable management system dan juga desk tray. Coba aja langsung kepoin e-commerce-nya Udesk yang linknya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih untuk Udesk yang udah sponsorin video ini. Setup ini utamanya gue pakai untuk keperluan kerja karena gue bisa ngedit selama berjam-jam. Nah, selama masa ngedit itu berarti gue perlu sesuatu yang ergonomis. Selain itu juga gue pakai setup ini untuk main game. Jadi perlu ada monitor yang juga capable untuk main game. Makanya unsur ergonomis ketika gue ada di meja itu jadi hal yang sangat penting banget. Dan ketika ngomongin tentang ergonomis, hal pertama yang kepikiran di gue itu adalah mencari kursi yang oke, kursi kerja yang emang nyaman buat dipakai. Gue pernah beberapa kali pakai kursi kerja standar di range harga 1-2 juta dan itu nggak bisa bertahan lama di gue. Kursi yang pertama ternyata cepet turun gas liftnya dan kursi yang kedua ternyata kurang nyaman untuk gue pakai. Lalu gue pindah ke IKEA Hatfield. Kursi yang satu ini emang enak banget buat dipakai. Sampai 1 tahun kemudian gue ngerasa punggung gue lumayan berasa sakit karena mungkin badan gue nggak cocok untuk pakai di IKEA Hatfield. Fakta bahwa 1 tahun gue bisa bertahan dengan IKEA Hatfield itu kayak mau bilang kalau IKEA Hatfield ini sebenarnya oke, hanya badan gue aja yang kegendutan. Setelah itu akhirnya gue ambil Secret Lab Titan Evo 2022 yang ukuran reguler. Secret Lab ini nyaman banget buat dipakai karena ukurannya yang reguler ternyata pas banget sama ukuran badan gue. Banyak banget fitur yang menunjang ergonomis. Kayak misalnya dia punya built-in lumbar support yang nggak kelihatan kayak kursi gaming yang ada bantalnya gitu. Ini nggak ada. Dia juga punya armrest yang bisa digerakin ke 4 arah, naik turun, maju mundur, dan juga miring-miring. Ada juga tilt lock yang bisa membuat kita nyaman, bisa sambil agak tiduran ketika kita duduk dan perlu istirahat. Ada juga high adjustable, jadinya tingginya bisa kita ubah, dan kursi ini sama seperti kursi mobil, dia juga bisa recline ya. Jadinya ketika gue perlu rebahan sedikit, gue cukup untuk nge-recline si kursinya aja. Aspek ergonomis ini juga gue pikirin di urusan meja, karena biasanya meja yang dijual di pasaran itu dia tingginya beda-beda dan bisa jadi nggak sesuai sama ketinggian tubuh kita, ketinggian yang kita perluin. Makanya sebuah meja yang bisa naik turun apalagi secara otomatis itu penting banget setidaknya menurut gue, karena ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan ketinggian badan kita sendiri. Untuk meja ini gue menggunakan Udesk Lite. Meja Udesk Lite ini frame-nya bisa naik turun maksimal di 115 cm dan minimal di 71 cm. Gue pribadi dalam keadaan duduk gue menggunakan ketinggian 71 cm. Frame-nya ini kuat, dia bisa nahan beban sampai 80 kg dengan maksimal tabletop itu panjangnya 150 cm. Motornya ini silent banget, kuat, dan juga punya modul memori sampai dengan 3 penyimpanan. Jadinya kalian bisa menyimpan 3 preset ketinggian yang sesuai sama badan kalian. Untuk frame mejanya, ujungnya sebenarnya bisa kita pakaikan roda juga, tapi setelah gue coba pakai roda, ketinggian paling rendahnya ini masih terlalu tinggi buat gue, jadinya agak kurang ideal dan kurang ergonomis. Akhirnya gue copot rodanya dan gue pakai ke kaki biasa. Untuk daun mejanya, gue juga menggunakan daun meja dari Udesk dengan warna hitam dengan bahan HPL. Kalau kalian lebih suka sama model-model kayu solid, Udesk juga sedia kok kayu solid kalau kalian mau. Untuk mesin kerja, gue masih pakai Mac Mini M1. Ini base model dengan RAM yang cuma 8GB dan storage 256GB. Masih kuat banget buat ngedit 4K, termasuk video ini. I'm looking forward to upgrade ke Mac Studio kalau nanti uangnya udah ada. Jadi mohon doanya aja. Mac Mini ini gue kontrol dengan Keychron Q2 warna silver. Warna silvernya ini elegan dan cocok banget ke tema desk setup gue yang cenderung monokrom dan gak terlalu berwarna. Gue juga menggunakan mouse yang ergonomis, yaitu mouse Logitech Lift. Karena dia adalah sebuah mouse vertikal, jadinya ketika digunakan dia posisinya ergonomis banget. Gue juga ada bikin review sendiri tentang mouse ini, jadi kalau kalian penasaran bisa aja klik link yang ada di deskripsi dan tonton videonya. Overall gue nyaman banget menggunakan Logitech Lift ini karena posisi tangannya yang lebih vertikal. Tapi
Logitech Live ini nggak bisa menggunakan gestur, jadinya gue juga tetap menggunakan trackpad dari Apple, Magic Trackpad yang gue taruh di sebelah kiri. Jadi ketika gue kontrol, gue menggunakan dua tangan. Mouse, keyboard, dan trackpadnya ini gue letakkan di atas sebuah desk mat leather dari Udesk juga. Ini ukurannya pas banget buat naruh mouse, keyboard, dan trackpad. Nggak terlalu besar juga. Dipasang di daun meja yang 150 x 70 cm juga masih anggun kelihatannya. Meskipun sama-sama hitam, tapi ini ngasih aksen kulit itu oke banget. Untuk urusan konsol, gue masih menggunakan Xbox Series X kesayangan gue ya. Gue hampir nggak pernah beli game di Xbox Series X ini karena biasanya gue main game hanya untuk leisure, untuk istirahat aja, sebentar-sebentar doang. Jadinya gue mengandalkan Xbox Game Pass di dalam Xbox Series X ini. Dengan library Game Pass yang terus bertambah, kayaknya itu udah mencukupi kebutuhan main game gue. Toh gue main game juga nggak ngejar-ngejar game-game yang baru-baru banget. Selain Xbox Series X, gue juga punya Nintendo Switch OLED dengan Joy-Con warna putih. Warna hitam dan putih dari Nintendo Switch ini komplementari banget sama desk setup gue yang kesannya monokrom. Selain dimainkan handheld, Nintendo Switch ini juga bisa di-docking di GuliKit Dock. Jadi GuliKit Dock gue simpan terus di samping Xbox Series X. Soal monitor, terima kasih untuk BenQ yang udah provide monitor ini. Monitor gaming Mobius EX3210U. Monitor ini punya spesifikasi yang dewa banget, mentok kanan. Resolusinya 4K dengan refresh rate 144Hz dan dia spesial karena sudah menggunakan HDMI 2.1. Jadinya cocok banget buat Xbox Series X dan PlayStation 5. Dia sudah mendukung 93% DCI P3. Untuk urusan ergonomisnya, dia juga high adjustable, jadinya bisa dinaikin, bisa diturunin, bisa tilting, dan juga bisa panning, jadi lebih ergonomis. More about this monitor kayaknya later ya di video setelah lebaran, jadinya tungguin aja dan subscribe di channel Main Lagi. Untuk sektor audio, biasanya gue hanya menggunakan speaker dari monitor tadi aja, karena speakernya udah cukup banget, bagus banget. Tapi ketika gue butuh TWS, gue menggunakan Oppo Enco Buds TWS. TWS Oppo Enco Buds ini sebenarnya bukan TWS yang punya gimmick apa-apa, tapi hanya nyaman aja di telinga gue, dan gue suka sama karakter suaranya yang bright. Selain itu, untuk gaming gue biasanya menggunakan Logitech G335. Logitech G335 ini adalah headset gaming yang hitungannya masih affordable ya untuk sebuah brand Logitech. Gue menggunakan headset ini karena paddingnya yang empuk dan juga nggak gerah ketika dipakai. Headset ini juga enteng, jadinya nyaman ketika dipakai dalam waktu yang lama. Gue tidak menggunakan headset gaming wireless karena untuk Xbox Series X gue tetap harus colokin kabel ketika gue mau menggunakan headset gaming. Untuk mikrofon, gue masih menggunakan Fantech Leviosa yang gue letakkan di boom arm punyanya Tron Max. Selain hal-hal utama tadi, ada beberapa aksesoris yang gue letakkan di atas meja, kayak misalnya keranjang pulpen buat naruh pulpen dan pensil atau pen cutter ketika dibutuhkan. Ada juga figur Batman yang gue beli di salah satu minimarket dan 2 buah Hot Wheels Batman juga. Selain itu, meskipun gak tetap terus-terusan ada di meja ini, biasanya gue juga naruh iPad dan Apple Pencil. Fungsinya adalah untuk coret-coret. Kalau gue lagi kepikiran buat nyoret-nyoret sesuatu, gue coret-coret di iPad dan Apple Pencil ini. Tapi most of the times iPad ini ada di mana-mana ya, karena biasanya dipakai di sekeliling rumah. Jadinya nggak tetap ditaruh di atas meja. Untuk kabel manajemen nggak rapi-rapi banget ya, tapi paling nggak kabelnya ini nggak kelihatan kalau gue ngeliatin dari depan. Nah, kabel manajemen ini gue juga kebantu sama Udesk Cable Management Tray. Dengan Cable Management Tray ini gue bisa naruh colokan dan juga banyak kabel di sini. Jadinya dari depan tuh nggak kelihatan berantakan, rapi. Selain itu, gue juga pasang Baseus Docking 16-in-1 yang gue tempel di kolong meja. Fungsinya adalah buat nambahin port-port dari Mac Mini M1 gue. Karena Mac Mini M1 itu portnya nggak banyak, sementara gue butuh banyak banget port. Jadinya gue tempel di kolong meja. Termasuk juga card reader. Baseus 16-in-1 ini sedia card reader di dalamnya. Sekali lagi terima kasih untuk Udesk yang udah sponsorin video ini, dan buat kalian yang tertarik untuk beli barang-barang Udesk, kalian bisa aja klik linknya di deskripsi di bawah. Gue Dian dari Main Lagi pamit, subscribe buat yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.